Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita berjumpa di hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban. Ya, boleh jadi lusa kita masuk bulan Ramadan. Atau besok lusanya. Tapi yang jelas kita berdoa memohon kepada Allah. Allahumma sallimna li Ramadan. Wassallim lana Ramadan. Watasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkan kami untuk bulan Ramadan. Dan selamatkan Ramadan untuk kami. Dan terimalah dari kami amalan Ramadan. Betifillah. Tema kita hari ini tentang jangan dipegangi. Aku jangan dipegangi. Aku ingin lari ya. Tapi sebenarnya aku ingin kabur gitu loh. Betapa seringnya kita mendengar orang-orang yang di penjara kepingin kabur. Anak-anak yang di pondok juga kepingin kabur ya. Dia merasa capek, lelah. Jamaah rahimakumullah. Manusia itu secara naluri punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Dari sisi fisik, maka kita lihat kenapa orang olahraga, kenapa orang bikin baju dengan berbagai macam model, kenapa ada tempat-tempat perawatan, ada salon, karena itu naluri manusia. Dia ingin lebih baik dari sisi fisiknya. Dia ingin lebih baik dari sisi ekonomi. Ya. Maka dia ingin lari, ingin kabur menuju ke tempat yang dapat membuat ekonomi dia lebih baik. Maka buktinya banyaknya orang-orang yang merantau. Meninggalkan kampung halamannya. Berangkat ke Jakarta, ke Jabodetabek. Atau nyebrang ke Malaysia. Atau terbang menuju ke negeri-negeri yang lainnya. Karena dia ingin lebih baik dari sisi ekonomi. Maka dia lari ke tempat itu. Ada yang ingin lebih baik dari sisi ilmu ya. Maka dia belajar lagi, kuliah lagi, terus untuk ilmu. Ada yang dari sisi kedudukan. Orang ingin lebih baik. Sehingga kalau kita lihat ya. Di dunia ASN atau militer atau kepolisian. Itu ada mutasi. Di mana orang yang dimutasi. Biasanya di tempat yang lebih susah. Dalam rangka nanti dikasih jabatan yang lebih tinggi. Dan mereka melakukan itu. Mau mereka dimutasi. Demi kedudukannya lebih tinggi. Demi pangkatnya naik. Intinya dalam urusan dunia. Manusia berlomba-lomba. Berlari, kabur dari dunia kesusahan menuju dunia kenyamanan. Segala usaha dilakukan. Semuanya. Bahkan kadang-kala jalan yang haram pun mereka perbuat. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan akan datang satu masa
Di mana orang nggak peduli lagi dengan halal haram. Ahibati fillah. Dalam urusan akhirat, kebanyakan kita nggak mau lari. Dia tidak mau kabur dari belenggu-belenggu setan. Dari jeratan dan perangkap iblis. Karena dia merasa nyaman di situ. Dia ingin bersantai ria dalam urusan akhirat. Bicara Ramadan yang ada di depan kita, jemaah. Apa yang sudah kita persiapkan untuk? Kalau kita melihat, membandingkan antara mana yang seharusnya kita berlari dan mana yang seharusnya kita jalan, mana yang seharusnya kita kabur, kencang berlari tanpa menoleh, dan mana yang seharusnya kita santai aja. Tentunya kalau barang itu berharga, kita akan berlari menggapainya. Atau kalau ada orang yang mengambil barang berharga tersebut, kita akan kabur meninggalkan orang tersebut demi menyelamatkan barang tersebut. Mana yang berharga dan mana yang tidak berharga. Dunia, berapa lama sih engkau di dunia? 70 tahun. Kalau nyampe. Sedangkan di akhirat kita tahu satu hari sama dengan 1000. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Kalau kita nggak lari dari setan, nggak kabur dari setan, kita akan masuk neraka. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan dunia, ya cari dunia. Tapi gimana caranya? Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mulk ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Barakallahu fiik. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di sana segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. barakallahu fiikum. Di ayat ini mungkin diterjemahnya jelajahi. Iya, menjelajahi itu biasanya dengan jalan. Allah mengatakan famshu. Jalanlah kalian. Jelajahi dengan berjalan. Dan makan dari rizki yang di situ. Tapi Allah ingatkan wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya kalian akan kembali. Jadi kemanapun kita pergi, kita bakal balik kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggal bagaimana engkau baliknya kepada Allah. Ada orang yang kabur, lari, menuju ke dunia. Nggak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia akan ditangkap, akan dibelenggu, akan diserahkan. Karena semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau lihatlah orang-orang yang sukses. Engkau lihat orang-orang yang berada di rating tertinggi. Bakal balik kepada Allah. Tinggal sekarang bagaimana engkau baliknya. Baik. Tatkala Allah berbincang tentang akhirat, ya, tentang karunia Allah Azza wa Jalla dan ampunan darinya, kita disuruh segera. Cepetan gitu.
Apa kata Allah di surat Ali Imran ayat 133? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Kita disuruh segera tobat. Berhenti dari berbuat dosa. Seperti orang yang sedang dipegangin sama setan. Ya. Dipegangin kanan kiri kaki. Kemudian dia berontak. Enggak. Aku mau cepetan gitu. Katakan sama setan, tenang. Tunggu dulu. Cepetan bertobat kepada Allah SWT. Menuju kepada ampunan Allah. Kok banyak dosa. Ya, kita banyak berbuat dosa. Maka disuruh cepetan. Ramadan datang. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahu. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu penghapusan dosa. Kalau benar Ramadannya. Untuk mendapatkan apa? Ampunan Allah. Wajan. Kita tuh cepetan bersegera untuk mendapatkan surga. Surga itu bukan tas harga 1 miliar. Bukan mobil harga 63 miliar. Bukan jet pribadi harga 1 T. Semua yang ada di dunia ini, semuanya dibandingkan dengan kerudungnya bidadari surga. Lebih mahal kerudungnya bidadari surga. Maka subhanallah, Allah suruh kita bersegera, cepetan. Jangan kau mengatakan, iya nanti, besok, ini, itu. Akhirnya teman-temanmu udah nyampe, udah lari, udah kabur, udah kenceng. Kau masih di belakang dan kadang-kala kau gak pernah nyampe ke tempat itu. Surga itu luasnya seluas langit. Buat siapa? Ya uiddat lil muttaqin. Buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan Ramadan disyariatkan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar jadi orang yang baik. Jadi orang yang bertakwa. Dan di surat Al-Hadid ayat 21 apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dihendakinya dan Allah mengampuni karunia mempunyai.
Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Banyak perlombaan dibuat. Mungkin tiap hari kita melihat. Untuk meraih sesuatu. Ada lomba lari. Ada lomba panjat sesuatu. Ada lomba berenang. Ada lomba pacu kuda. Ada orang mungkin bikin, ya di Jakarta kita lihat. Ada lomba motor, lomba mobil. Lomba dibuat oleh manusia. Dapat apa? Betulus lah. Berapa? Berapa dapat? Kita lihat orang itu capek, lelah, mengikuti perlombaan itu. Dan gak semuanya bisa jadi juara satu. Mereka melakukan itu. Sedangkan yang Allah suruh, ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba kemana? Menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Seluruh yang ada di tubuh kita itu milik Allah. Seluruh fasilitas yang kita pakai dalam kehidupan ini itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan kelak kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Jadi kita disuruh bersegera, disuruh berlomba-lomba. Dan ada satu lagi ayat yang begitu indahnya menggambarkan bagaimana manusia ini seharusnya bersikap. Kalau bicara bulan Ramadan, ini spesial. Bulan Ramadan spesial banget. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kemudian ada yang menyeru kepada kebaikan, ya baghiyal khair. Ayo, yang mau kebaikan, ayo. Ada yang manggil. Ada panggilan itu. Yang sedang mau santai, melihat ada orang mau berbuat jahat, dia punya niat jelek. Ada yang menyeru mengatakan, ya baghiyal syarr. Yang mau buat jahat, berhenti engkau. Berhenti. Cukup udah. Itu bulan Ramadan. Tapi sejatinya sepanjang hidup kita perlu kabur berlari kencang menuju kepada pemilik langit dan bumi ini, yang memiliki segala kesenangan, kelezatan yang ada di dunia ini. Dan dialah yang memiliki dunia dan akhirat. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Menuju kepada Allah. Kata Allah di surat Al-Zariyat ayat 50. Nah, Fafirru ilallah inni lakum nadhirun mubin. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah. subhanallah jemaah, kita lihat ya, terjemahan bahasa Indonesia itu memang tidak bisa menggantikan. Firar itu artinya kabur. Kabur. Kalimat firar ini kabur dari peperangan, kabur dari penjara, kabur dari ketidaknyamanan. Itu biasanya. Menuju kemana disebutkan fafirru ilallah. Kaburlah kalian, lari menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat firar ini biasanya nggak noleh. Orang kalau kabur itu lari dia kenceng. Dia awalnya dipegangin, ini dia lari. Nggak mau lari pokoknya. Jangan dipegangin sudah, nggak mau lari. Kemudian ahibati fillah. Kalau bicara firar, yaitu kabur. Kita kabur menuju Allah. Dari apa? Apa sebenarnya yang sedang
membelenggu kita, mengikat kita, menahan kita, sehingga kita harus firor tadi, harus lari, kabur pokoknya. Di surat Fatir ayat 6, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang adanya satu makhluk yang benci sama kita, yang gak suka sama kita, yang iri dan dengki sama kita. Dia ini yang kerjanya naliin kita. Dia itu yang kesehariannya merantai kita. Nah, kita perlu lari dari dia. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 6? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaiton'a lakum 'aduwwun fattakhiduhu 'aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu yang diinginkan setan. Maka kita harus lari dari itu. Banyak orang, ya kita punya kawan, kita punya kenal. Banyak mereka memanfaatkan kita. Mereka mau kita untuk dirinya. Mereka ingin dapat maslahat. Tapi ketahuilah tatkala Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk kabur menuju kepadanya, meninggalkan setan, sejatinya itu untuk maslahat. Allah nggak dapat manfaat apa-apa. Karena Allah tidak butuh dengan kita. Maka kalau bicara disyariatkan puasa Ramadan untuk kalian. Emangnya kalau semua orang di muka bumi ini puasa dengan benar ada manfaatnya buat Allah? Nggak ada. Bahkan kalau seluruh penduduk bumi ini nggak ada yang taat sama Allah. Bahkan mereka semuanya kafir seperti Fir'aun. Apakah itu akan membuat bencana bagi Allah? Akan ada mudarat bagi Allah? Enggak. Makanya tatkala Allah nyuruh kita lari kabur menuju kepada Allah Azza wa Jalla, itu untuk kita. Manfaat. Ya kita tiap hari sholat. Kita ini Ramadan puasa, baca Quran, sedekah, iktikaf. Buat siapa manfaat? Ya buat kalian sendiri. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu buat kalian. Kalau berbuat buruk, juga akan balik kepada kalian. Nggak ada manfaatnya buat Allah. Ahibati fillah. Kalau kita melihat di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana gembiranya Allah kalau manusia kembali kepada Allah, lari menuju kepada Allah. Allah akan kasih apa? Qala Nabi SAW, yaqulu Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman, kata Nabi SAW, aku bergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama dia kalau dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku di dirinya, maka aku akan mengingat dia di diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia mengingatku di depan orang-orang, maka aku akan mengingat dia di depan makhluk yang lebih baik daripada orang-orang. Wa in taqarraba ilayya shibra. Kalau dia mendekat kepadaku dengan jarak 1 jengkal, maka aku akan mendekat dengan dia dengan jarak 1 dhira', 1 hasta.
Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia datang mendekat kepadaku dengan 1 dhira', maka aku akan mendekat dia 1 ba'. Lebih dekat lagi Allah. Wa in atani yamshi ataituhu harwan. Kalau dia datang kepada aku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang kepada dia dengan berlari kecil. Artinya bagaimana kesungguhan kita kembali kepada Allah, Allah akan sambut kita sesuai dengan kondisi kita. Dan manfaatnya ya buat manusia. Nggak ada manfaat buat Allah Azza wa Jalla. Dan kau akan rasakan manfaat dekat sama Allah. Kembali kepada Allah. Siapa yang bisa jagain engkau? Afan, siapa yang bisa menggodain engkau? Siapa yang bisa menyakiti dirimu ketika engkau lari menuju kepada Allah Rabbul Alamin? Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, Ya ibna Adam. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Ya ibna Adam, qum ilayya amshi ilaik. Wahai anak Adam, ayo engkau berdiri. Engkau berdiri untukku. Menuju kepadaku. Aku akan jalan menuju kepadaku. Wamshi ilayya uharwil ilaik. Engkau jalan kepadaku, aku akan lari kecil-kecil kepadamu. Ini gambaran bagaimana Allah terus berbuat baik kepada kita. Asal kita benar. Dalam rangka kabur lari menuju kepada Allah Azza wa Jal butuh beberapa hal. Ramadan tinggal 2 hari. Engkau mau lari kepada Allah bangga? Mau kabur menuju kepada Allah? Atau engkau mau tetap dengan dunia? Apa yang perlu dilakukan kalau bicara mau kabur menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, perlu adanya persiapan. Persiapan ini dengan memperbaiki niat. Ya kalau orang mau safar lah ya. Kalau kita bicara persiapan dengan memperbaiki niat kita ya. Kita benar-benar ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kalau engkau mau ke Jakarta atau mau mudik, kita lihat nih ya. Berita, oh tiket kereta ludes sekian. Orang-orang mau mudik sekian. Persiapan mereka apa? Beli tiket mereka. Beli oleh-oleh, banyak lah yang dipersiapkan sama mereka. Cuti, liburan buat mereka umpamanya. Iya, perlu adanya persiapan. Mobilnya dicek. Ban-bannya gimana. Makanya dikatakan ketika orang mau safar naik perahu, perbaharui perahu, jalannya jauh, berjam kita. Begitu pula perjalanan menuju kepada Allah. Jauh. Mobilnya perlu dicek, anginnya, olinya, bensin, mesin. Kalau cuma dalam kota mah nggak perlu dicek. Walaupun kadang-kadang kempes bannya. Tapi kalau berjalannya kau perlu mengecek. Ini sebagai bentuk persiapan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yang namanya orang kabur itu butuh kekuatan, butuh strategi, dan butuh tekad. Kalau orang mau kabur, kayak orang dari penjara. Gimana dia mau kabur dari penjara? Ya, gimana caranya? Ya, dia akan berpikir bagaimana supaya dia bisa kabur dari penjara. Dari belenggu tersebut. Sampai ada yang bikin lobang, ya, orang mau kabur itu. Butuh tekad yang kuat dan semangat serta kekuatan. Kalau engkau cuma santai, bisa. Ada resiko besar kalau orang mau kabur ini. Kemudian yang ketiga, segera. Yang pertama persiapan. Yang kedua, butuh kekuatan. Yang ketiga, butuh segera. Makanya kalau tadi kita baca wasari'u wasabiqu, dan Nabi SAW beliau mengatakan badiru bil a'mal. Segera kalian beramal, segera, jangan nunda-nunda.
Sampai beliau memberikan arahan yang lebih spesifik lagi ya. Nungguin apa sih kalian? Nungguin apa? Badiru bil amal sab'an. Kalian nunggu apa? Nunggu kaya? Nunggu miskin? Nunggu tua? Nunggu sakit? Nunggu mati? Maka segera beramal. Dan orang kalau segera beramal, insya Allah dia nggak ketinggalan. Tapi orang yang menunda-nunda beramal, gimana orang mau lari? Contoh nih ya, orang mau lari di lapangan itu, jurinya udah mengatakan, jalan. 1, 2, 3. Semua lari dia diam. Jalan dia santai. Menjadi apa? Maka kalau engkau benar mau kabur, lari menuju kepada Allah, segera. Karena dosa itu meninggalkan noktah hitam. Dengan engkau bertobat kepada Allah, insya Allah noktah hitam itu hilang. Jadi bersih hatimu dan jadi semangat. Makanya kita melihat di bulan Ramadan, kok masih ada orang yang gak puasa Ustadz. Orang gak puasa, orang nipu, mencuri, gak sholat. Kita lihat loh, iya memang. Kita melihat itu. Apa penyebabnya tadi? Dosa-dosa itu sudah nutup hatinya. Gimana dia mau lari? Maka jangan menunda-nunda. Badiru bil amal. Segera. Kemudian yang selanjutnya, konsekuensi dari orang yang kabur itu, dia tidak boleh noleh kemanapun. Tujuan dia satu, Allah Azza wa Jalla. Ana sempat membaca atau mendengar tentang kenapa yang namanya singa, yang namanya binatang buas, singa, terus macan, kenapa dia bisa menangkap kijang. Singa menangkap kijang. Padahal, coba Anda lihat, bentar coba ya. Lihat larinya kijang ini. Nah, Anda mau lihat ya. Oh, salah tulis ya. Tulis cepat mati. Nah, tiba kijang tanduk bercabang ini, dia lari 98 km per jam. Sedangkan singa nggak segitu. Tapi kenapa akhirnya singa itu bisa nangkep kijang? Disebutkan karena dia noleh. Dia lari, dia noleh. Dia lari, dia noleh. Jangan. Engkau lari kabur. Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah, ya, akan sampai dengan cepat. Allah nungguin. Kalau engkau noleh, oh dia kok enak hidupnya santai. Engkau jadi gak mau lari. Lihat fulan, oh fulan enak tidur-tiduran. Engkau menuju kepada Allah. Jangan tolak-tolak. Ahibati fillah. Nanti pada hari kiamat. Ya, kita akan lari dari semua orang terdekat kita. Kabur meninggalkan mereka. Di dunia kita cari mereka.
Anak cari orang tua cari anak, suami cari istri, istri cari suami. Itu kehidupan dunia kita lihat. Tapi nanti akan berubah. Makanya kenapa kita perlu lari kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka nggak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Yang kau lihat, yauma la yanfa' mal wala banun, hari tidak berguna, harta dan anak nggak berguna. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Allah ceritakan di surat Abasa ayat 34 sampai 37. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan ayah dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Allahu Akbar jamaah. Ya, itu yang terjadi. Anak sebagai ayah akan lari meninggalkan anak-anak. Karena mereka nggak bisa ngasih manfaat. Anak-anak yang biasanya dia ingin pulang, menjumpai orang tuanya, liburan, dia akan kabur meninggalkan orang tua. Karena yang bisa menyelamatkan hanya Allah Azza wa Jalla. Maka larilah menuju kepada Allah. Dan Ramadan itu telah tiba. Kita perlu persiapan untuk Ramadan ini. Perlu perencanaan. Kebanyakan orang menghadapi bulan Ramadan ini, ya gak punya rencana apa-apa dia. Engkau Ramadan tahun ini, ya kayak biasa aja loh. Tadi kita sebutkan, namanya orang mau kabur itu, ya harus persiapan. Walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Kalau orang-orang itu yang ngomong mau perang, benar mereka mau perang, mereka kan siapin. Persiapanmu apa sekarang? Bicara Ramadan, Nabi SAW mengatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, Allah ampuni dosa-dosa. Jadi jangan sampai berpuasa karena kebiasaan. Kenapa engkau puasa? Ya biasalah puasa kita. Tiap tahun puasa. Makanya kita lihat ada orang-orang yang berpuasa padahal nggak beriman dia. Anak pernah baca ada selebgram apa YouTuber ya. Yang dia non muslim tapi puasa. Sebulan full puasa. Dapat apa? Dapat apa? Karena memang syaratnya iman dan wahtisaban. Yang sebagian sudah berpuasa berulang kali ingat. Rubba sha'imin laysa lahu habbun min siyamihi illa al-ju'. Banyak orang puasa nggak dapat pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Al-ju' wal 'atash. Karena ada yang salah dengan puasanya. Maka niatnya benerin. Tekadnya dibulatkan. Buat perencanaan. Mau ngapain nih aku di bulan Ramadan? Kalau bicara engkau mau kabur menuju kepada Allah, ya engkau mau ngapain? Ini pintu neraka lagi ditutup nih. Surga dibuka, engkau mau ngapain? Sungguh-sungguh semangat sekarang. Dan ingat, jangan berhenti sebelum garis finish. Karena kalau bicara kita ini mau berlari, berlomba-lomba, ada awalnya, ada finishnya. Jangan berhenti sebelum garis finish. Kalau bicara kehidupan ini Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai mati itu datang. Itu finishnya. Kalau bicara Ramadan, finishnya kapan? Malam Idul Fitri. Karena ada orang yang subhanallah cuma 7 hari dia puasa. Ada yang cuma 15 hari. Ada yang 20 hari.
Jangan berhenti sebelum garis finish. Kita perlu tahu mana finishing. Dan bersungguh-sungguh. Kalau kita lihat para salafus soleh ya, Masya Allah. Bagaimana mereka di bulan Ramadan. Bersama Al-Quran mereka sungguh-sungguh. Sholat malamnya, Allah, para sahabat Nabi itu kalau sholat malam sampai hampir azan subuh. Sebagian kita, imamnya panjang dikit, sepi masjidnya. 1 juz sehari, sepi masjidnya. Padahal dia bisa buka handphone, bisa nonton 2-3 jam. Al-Aswad bin Yazid, seorang tabi'in. Dia biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Jadi bulan Ramadan dia menghatamkan 15 kali. Karena tiap 2 malam dia menghatamkan Al-Quran. Bagaimana di luar bulan Ramadan? Ya Allah jemaah, malu anak baca ini. Di luar Ramadan dia menghatamkan tiap 6 malam. 6 malam hatam Quran. Mulai lagi, hatam lagi, mulai lagi. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'in pula, ia biasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam. Dan bila masuk bulan Ramadan, dia menghatamkan Quran tiap 3 malam. Jadi ini kalau bicara lari jemaah ya. Orang tuh lari pelan ya. Pelan. Kemudian ketika melihat ada kesempatan untuk lebih kencang, lari lebih kencang lagi dia dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dia menghatamkan Al-Quran tiap malam. Kita lihat prosesnya. 7, 3 tiap hari. Dan gak berhenti. Sebagian orang, oh aku sudah hatam 3 kali selesai. Loh, belum finish. Ibrahim An-Nakhi. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap malam di 10 hari terakhir. Setiap malam. Kalau di 10 hari terakhir beliau tiap malam. Ibrahim An-Nakhi. Tapi kalau di 20 harinya tiap 3 malam dia hatam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menurut Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ini ana bacakan dari kitab Lataif Al-Ma'arif ya. Dan kita sudah singgung hal ini dalam kajian kita tentang adab hamalatil Quran. Al-Imam Syafi'i beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Kemudian di luar bulan Ramadan beliau menghatamkan 30 kali. Dan Ibnul Jauzi menambahkan dalam Sifatus Safwah bahwa semuanya dibaca ketika sholat. Al-Imam Bukhari pada malam Ramadan dia sholat tarawih bersama murid-muridnya. Dalam setiap rakaat beliau membaca 20 ayat sampai beliau menghatamkan. Dan pada waktu sahur beliau membaca Al-Quran. Jadi semalam itu sampai hatam. 20 ayat sampai hatam. Dan pada waktu sahur beliau membaca Al-Quran setengah. Udah hatam nih, sholat malam hatam Quran. Terus di waktu sahur beliau membaca Al-Quran setengah. Dibaca lagi setengahnya. Atau sepertiganya. Sampai menghatamkannya pada waktu berbuka. Jadi ada hatam malam, ada hatam siang. Sehari 2 kali. Ini menunjukkan mereka benar-benar mau lari. Sungguh-sungguh. Dan ketahuilah bahwa semua orang yang berakal dari setiap umat itu bersepakat. Annan na'ima la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Wa man athara rahata fa'atathu raha. Yang ingin hidup santai, yang ingin senang-senangan, dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Artinya belum waktunya kau berhenti. Engkau lari lagi. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Lalu kapan istirahatnya? Nanti ada rest area tempat kau istirahat. Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia biasa menghatamkan Al-Quran antara maghrib dan isya. Dan dulu isyanya dimundurin. Ini udah kita baca di kitab At-Tibyah.
maghrib ke isya. Isyanya dimundurin. Ahibati fillah. Makanya mereka mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini bulannya Quran. Udah baca Quran. Kalau bicara sodakoh jamaah, perbanyak sodakoh di bulan Ramadan ini, iya. Karena kalian nih anak-anak ya dikasih duit sama orang tuanya mau beli baju baru ini, ya sisakan. Ini anak mau belikan baju baru buat siapa? Buat orang miskin. Sebenarnya yang akan menemanimu yang kau berikan, bukan yang kau pakai. Yang akan menemani kita di kuburan itu bukan yang kita pakai. Yang kita pakai akan jadi warisan. Yang kita berikan kepada orang lain itu akan jadi amal kita. Rasulullah SAW di bulan Ramadan Allah. Beliau itu kan ajwadun nas. Beliau itu orang yang paling dermawan. Padahal beliau nggak punya banyak harta seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, banyak duitnya. Tapi kalau bicara kedermawanan, Nabi lebih dermawan dan paling dermawan. Dan puncak kedermawanan beliau itu di bulan Ramadan. Ketika berjumpa dengan Jibril. Kemudian Jibril, Nabi bertadarus dengan Jibril Al-Quran, ya, menyetorkan hafalan Qurannya kepada Jibril. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair min rihil mursal. Rasulullah SAW itu lebih dermawan dengan kebaikan dengan harta daripada angin yang berhembus. Berikan buka kepada orang yang berpuasa. Berikan buka kepada mereka. Punya rezeki, bukan minta berbuka, tapi bagaimana berbagi berbuka. Ini banyak masjid, banyak sekolahan lagi mengumpulkan donasi untuk buka bersama umpamanya. Kok ikut? Mungkin ada di situ yang bisa engkau berikan. Dan ya, yang jelas jangan berhenti sebelum garis finish. Orang-orang yang gak bisa lari, dia dibelenggu dengan dosa-dosa. Bagaimana cerita sebagian orang kepada Hasan al-Basri datang. Aku ini gimana ya? Aku udah siapkan wudhu malam hari. Aku mau sholat malam. Tapi kok gak bangun ya? Orang-orang pada bangun, aku kok gak bangun ya? Maka dikatakan kepadanya, abasatka au qayyadatka dzunubuka. Kok diikat, dibelenggu sama dosa-dosa. Maka segera mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Bikin rencana yang matang di bulan Ramadan ini. Ajak teman-teman untuk berlari. Nabi SAW di 10 hari terakhir dibangunkan keluarganya. Semua dibangunkan. Ayo. Kemana? Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Orang yang tidak bisa dapat Lailatul Qadar, ini orang merugi sekali. Dikasih malam yang lebih baik dari 1000 bulan dari umur dia semuanya, dia tidak mencari dan tidak berjuang mendapatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Ini terlalu cepat. Sakit di mata. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang pertama, kita berikan kesempatan kepada yang sudah resen, kepada Ibu Aziza. Tafadhali. Ya, ibadah Ibu Aziza, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Barakallahu fika. Begini, Ustaz, terkait ingin Pak Firru berlari ya, Ustaz. Bagaimana dengan pemilik rumah sakit yang mana belum bisa mengkhususkan dokter-dokternya untuk sesama jenis dengan pasiennya, terkait dengan aturan dari pemerintah juga, di mana kalaupun kita sudah membuat tim dokter kandungan misalnya Ustadz, itu sudah diatur oleh
pemerintah bahwa apabila pasien ke rumah sakit itu jadi nggak bisa pakai bidan. Yang kedua, dokter spesialis itu pun yang berkompetensi untuk melakukan pemeriksaan USG. Sementara bidan belum boleh karena memang tidak kompetensinya, Ustadz. Nah, apabila demikian, berarti kan kita berhadapan juga dengan dokter-dokter yang belum semuanya sunnah. Begitu juga dengan pasien. Mereka kalau ke rumah sakit itu ya memang mau diobati atau diperiksa oleh spesialis yang namanya tertera di rumah sakit gitu Ustadz. Jadi nggak akan mau diperiksa oleh bidan. Selain memang USG tadi hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita sendiri yang dokter Ustadz, kita sendiri yang dokter wanita, banyak sekali rumah sakit yang melarang dokternya itu untuk misalnya bercadar atau berhijab yang syar'i. Menurut mereka, menjadikan dokter wanita itu tidak terampil, kurang dalam keterampilannya untuk memeriksa maupun menterapi gitu dokter. Kayak gitu Ustaz. Nah, jadi bagaimana sebagai pemilik rumah sakit dan sebagai dokternya sendiri, apakah halal apabila diteruskan rumah sakitnya atau terus bekerja sebagai dokter karena maslahatnya juga banyak. Di rumah sakit itu banyak pegawai, misalnya Ustadz. Apabila tidak ada dokter kandungan tadi, itu rumah sakit sudah diancam akan tidak boleh lagi izin operasionalnya untuk dilanjutkan. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama, ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada. Bukan untuk mencari duit. Rezeki kita udah ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Ya, kita berusaha. Tapi kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab. Kalian cari rezeki itu dengan cara yang jamil. Dan cara yang cantik. Dan cara yang baik. Baik, kembali kepada pertanyaan. Kalau bicara USG, tadi dokter kandungan. Anda lihat dokter nggak kerja sendirian. Selalu ada perawat yang mendampingi. Ada orang-orang yang bersama dia. Bahkan biasanya perawat itu yang menyiapkan segalanya. Kalau bicara dokter itu harus USG. USG itu nggak harus ngelihat perut dengan ngelihat aurat. Dia ngelihat yang namanya layar. Tinggal bagaimana sekarang yang menyiapkan semuanya itu tadi. Makanya perawat yang ada di sampingnya. Karena USG itu hanya alat yang ditempelkan. Yang Anda tahu kayak gitu ya. Bukan tangannya dokter. Bukan matanya dokter yang kesana. Matanya dokter itu lebih kepada layarnya sebenarnya. Artinya itu bisa dihindari. Tidak melihat aurat itu bisa dihindari. Tinggal bagaimana, karena Anda lihat biasanya tinggal di perut dia melihatnya ini. Seperti itu. Jadi itu mungkin bisa dilakukan. Artinya tetap bisa dilakukan sebenarnya. Aturan, ada aturan yang memang tidak bisa diganggu gugat. Ada aturan yang bisa dicarikan jalan keluarnya. Itu perlu dipikirkan. Kalau dikatakan pakaian, nanti urusan pakaian yang di rumah sakit tersebut umpamanya. Iya. Semaksimal mungkin kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat pakaian dokter itu pakaiannya dulu panjang ya biasanya. Pakaian dokter itu panjang. Yang laki ini. Agak panjang gitu ya.
Semoga Anda nggak salah, nanti bisa dilihat. Tapi intinya seperti ini. Allah akan menghisap engkau sebagai pemilik rumah sakit. Apabila engkau orientasinya hanya dunia, ya udah, ambil itu dunia dan nikmatin, kemudian kau akan tinggalkan. Kalau orientasinya akhirat, maka engkau akan berhati-hati. Kalau dikatakan banyak manfaat, iya, manfaatnya diambil, mudaratnya ditinggalin, seperti itu. Dan meninggalkan mudarat itu lebih utama daripada ngambil manfaat. Sebuah kaidah. Mana sekarang yang bisa diatur, diatur. Kalau bicara ini kurang produktif atau kurang gerak, iya, tinggal disampaikan. Apa sih yang gerak, apa yang diperlukan? Emangnya dokter ini mau angkat kakinya kemana? Ke tembok kayak atau mau apa? Apa yang diperlukan dokter itu hanya gerakan tangannya yang diperlukan supaya dia bisa bekerja dengan baik. Adapun berkaitan dengan yang di bawahnya, enggak. Jadi, Anda tidak terlalu paham tentang hal itu, tapi yang jelas mungkin dikaji kembali bagaimana dokter ini pakai seragam, pakai baju yang tidak menyelisihi syariat, tapi juga tetap bisa bermanfaat. Seperti itu. Ada kondisi-kondisi mungkin yang terpaksa, beda lagi. Karena kalau sudah terpaksa itu yang haram jadi halal, nantinya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dari ana mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain dengan lebih detail ya, seperti apa kondisinya. Karena sejatinya buka rumah sakit ini halal. Boleh buka rumah sakit, apalagi memberikan manfaat kepada orang. Tapi tadi bagaimana kita memberikan manfaat tapi kita nggak kena mudaratnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua, ada salah satu santriwati RQ Ustaz, Pakola izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan binti. Kif haluk? Alhamdulillah bi khair. Saya mau tanya, bagaimana kan perempuan pasti setiap bulan pasti akan mendapatkan yang namanya datang bulan atau haid. Kalau misalnya di akhir bulan kan itu malam Lailatul Qadar, perempuan ngapain aja? Kan kalau haid mah diamnya di rumah. Nah, subhanallah. Iya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena memang sebuah takdir Allah buat putri-putri Adam yang hal ini juga dirasakan oleh istri-istri Nabi semuanya. Mereka juga haid. Apa yang dilakukan sebenarnya? Yang pertama, ketahuilah haid itu sebuah karunia Allah buat para wanita. Sehingga para wanita ketika haid, dia nggak boleh sholat. Mau sholat haram. Ini kita lihat ya. Bagaimana ibadah itu bukan karena kita mau atau nggak mau, atau like atau dislike. Tapi ibadah itu berkaitan karena perintah Allah Azza wa Jalla, maka dikerjakan. Ini orang datang bulan, dia mau puasa nggak boleh, haram puasa. Mau sholat nggak boleh loh. Aku ini mau ibadah. Ibadah itu ada aturan. Karena ibadah sejatinya adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka bagi para wanita, ketika datang bulan, ibadah dia adalah tidak sholat. Itu ibadah. Ibadah dia adalah tidak puasa. Taat menerima. Ini ibadah hati. Lalu apa yang dikerjakan? Ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu bukan hanya puasa. Maka lakukan yang bisa dilakukan. Baca Al-Quran. Berzikir. Oke, dia nggak bisa itikaf. Nah, dia nggak usah itikaf. Karena meraih Lailatul Qadar itu tidak harus dengan itikaf. Apalagi kondisinya dia datang bulan. Udah. Dia di rumah. Dia berzikir. Dia mungkin di sore hari bikin buka puasa. Kirimkan ke masjid buat orang-orang yang berbuka. Mungkin dia bisa bikin makanan nanti habis tarawih. Kirimkan buat orang-orang yang itikaf. Dia terus berzikir, berdoa. Bahkan ya, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, Ya Rasulullah, ara'aita law alimtu ayya lailatul qadr. Wahai Rasulullah, gimana pendapatmu kalau aku tahu malam itu malam Lailatul Qadar? Apa yang aku baca?
Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Jadi berzikir, baca Quran, berdoa, kemudian hatinya dijaga dari iri, dengki, semua penyakit hati. Maafkan orang-orang yang pernah menyakiti, yang ada dendam di hati. Semoga dapat Lailatul Qadar nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khair, Ustaz. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga kita ambil dari chat room Ustaz. Ya, datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, izin bertanya, Ana Ana sudah banyak belajar tentang sunnah dan ajaran bid'ah, Ustaz. Tetapi orang tua Ana masih mengikuti ajaran-ajaran bid'ah, Ustaz. Misalnya ada tetangga meninggal, orang tua saya ikut dalam acara malam pertama, kedua, ketiga, dan orang tua saya juga ikut di masjid yang zikir dan doa berjamaah, Ustaz. Tetapi ketika saya menasihati orang tua saya bahwa itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dibilang sama orang tua saya bahwa saya ini ikut ajaran sesat, Ustaz. Padahal saya sudah memberikan nasihat yang benar, Ustaz, kepada orang tua saya. Saya juga sering memberikan ceramah-ceramah video Ustadz dan Syekh dari Arab, tetapi orang tua saya tidak menerimanya, Ustadz. Ustadz, mohon penjelasannya bagaimanakah sikap saya seharusnya kepada orang tua saya, karena saya takut masuk neraka, karena saya tidak mengajak keluarga saya ke jalan yang benar. Syukran jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jamaah, ini menjadi sebuah tantangan ya. Ketika kita berdakwah, kita ditolak, kita dibully, dicaci, dimaki, disakiti, bahkan diusir, atau bahkan dibunuh. Sebagaimana cerita beberapa nabi yang dibunuh oleh kaum. Apa sikap kita? Yang pertama, engkau belajar. Yang kedua, engkau amalkan dalam kehidupan. Yang ketiga, engkau bagaimana mengajak sekarang orang terdekat. Kalau bicara orang tua, ya engkau sampaikan kepada orang tua dengan bahasa yang penuh dengan penghargaan buat orang tua. Panggil mereka dengan nama yang indah. Lalu sampaikan, ayah, aku baru belajar. Selama ini aku menjadi muslim yang ikut-ikutan. Aku mulai belajar, ayah. Ya, tentunya aku butuh bimbingan ayah. Aku takut yang aku kerjakan salah. Karena tadi sesuatu yang menyelisihi tradisi dan budaya masyarakat itu akan dicap sesat. Itu normal seperti itu. Nabi SAW ketika mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah, apa kata orang-orang? Sesat nih orang. Meresahkan masyarakat. Memecah belah umat. Bahasa-bahasa yang kurang lebih seperti itu. Jadi memang tugas kita bersabar. Kalau dikatakan orang tua tidak menerima, memang tugas kita itu bukan memberikan hidayah, menyampaikan hidayah. Yang bisa kasih hidayah itu Allah. Kita semua tahu dengan kisah Abu Talib, paman Nabi SAW, yang dari sejak Nabi umur 8 tahun hidup bersama Abu Talib. Kemudian ketika beliau berdakwah di umur 40 tahun, Abu Talib yang pasang badan. 10 tahun Nabi berdakwah diajak Abu Talib, tapi tetap nggak mau. Mati di atas kekufuran. Maka tugas anak adalah terus berdoa, berusaha, tapi hidayah itu tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala kita sudah maksimal, ya kita tidak akan dapat hukuman apa-apa dari Allah. Asalkan benar-benar maksimal. Di antara kemaksimalan itu anak perlu mendampingi orang tua. Ada yang orang tuanya di mana, anaknya di mana. Anaknya baru ngasih tahu setahun sekali. Pindah lagi anaknya. Nanti setahun sekali ketemu. Sulit. Perlu adanya pendampingan. Makanya tatkala ada seorang sahabat yang minta izin untuk hijrah, untuk jihad, nggak boleh Nabi SAW. Kau pulang. Dampingin orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustaz. Menuju pertanyaan yang keempat dari chatroom Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, menuju bulan Ramadan ini saya masih merasa was-was kalau masih ada dosa syirik yang masih belum saya taubati atau saya lupa. Bagaimana solusinya Ustaz? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tentang nama anak saya. Saya khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan saat saya memberikan dia nama dulu karena saya dulu tidak tahu. Nama anak saya Muhammad Fattah Arjuna. Dulu memberi nama itu berharap dia menjadi anak pertama yang membuka kebaikan-kebaikan. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam, ibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan dosa. Semua berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya pelaku dosa adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan hamba ketika dia berbuat dosa? Dosa itu ada dua. Dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil maka amal-amalan soleh akan menghapuskan. Dosa besar harus bertobat. Maka kau bertobat dari semua dosa besar. Yang kau tahu, kau ingat, kau sebutkan. Yang kau nggak ingat, kau sebutkan. Ya Allah, aku bertobat. Ya Allah, dari semua dosa-dosa yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Yang aku ingat dan yang aku lupakan. Engkau tahu ya. Maka di antara doa agar kita terhindar dari syirik ya. Ini syirik riya. Syirik kecil. Nabi SAW mengatakan, ucapkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan syirik yang aku sadari. Dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan syirik yang aku tidak sadari. Maka hendaklah melakukan itu. Baca itu. Baik. Memohon kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya. Berkaitan dengan nama anaknya Muhammad Fattah Arjuna. Siapa sih Arjuna ini jemaah? Memang kita perlu menghindarinya. Kalau ternyata nama-nama itu nama-nama dewa, kesyirikan, maka nggak boleh. Tapi boleh jadi nama-nama itu nama ada makna baik. Artinya ternyata maknanya itu bisa baik, bisa. Ya seperti ada orang namanya Fulan dipakai buat tokoh jahat, tapi artinya sebenarnya baik. Maka nama itu secara hukum boleh aja gitu. Kalau bicara Arjuna, Ana baca nih sekarang nih di Tokopedia. Arjuna itu tokoh fiktif. Nggak ada Arjuna. Artinya Arjuna itu adalah nama seorang dari tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai anggota Pandawa yang berparas menawan dan berhati lemah lembut. Orang tuanya Pandu Indra. Pandu ibunya Indra. Indra ini juga artinya rembulan ya. Karena mereka juga punya dewa rembulan. Jadi orang yang namanya Indra itu mungkin ada nama lain, tapi nama itu juga dipakai buat dewa-dewa mereka. Kemudian kalau bicara arti, mungkin artinya Arjuna ini jujur ya, seperti itu. Iya, bersinar terang, putih, bersih. Intinya ini cerita fiktif. Wallahu a'lam bishawab, mungkin lebih baik tidak menggunakan nama itu. Karena nama itu menjadi simbol. Diakunya dia sebagai dewa umpamanya. Atau kalau sudah dipakai namanya, ya yang digunakan nama Muhammad aja. Fattah atau Muhammad ya. Seperti itu. Nama Arjuna tidak digunakan kecuali mungkin sekedar untuk catatan. Jadi ketika dia mengenalkan dirinya, tanya apa, sebut namanya Muhammad Fattah, seperti itu.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fikum Ustaz. Untuk selanjutnya, kita ambil dari yang sudah raise hand. Silakan untuk Al-Ab atau Bapak Ahmad untuk bisa langsung interaktif dengan Ustaz. Nah, Nah, Ustaz, Afwan, suara kami masih terdengar, Ustaz? terdengar. Cuma yang bertanya kok belum ada yang. Baik. Kepada Bapak Ahmad, bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz, jadi begini Ustaz, saya mau cerita sedikit tentang saudara perempuan saya yang sudah kurang lebih 1 tahun ini, 1 tahun terakhir ini, dia tidak serumah lagi dengan suaminya karena dengan alasan suaminya itu tidak bisa menerima kekurangan dia yang sering mengutang, ambil utang pada rentenir ataupun di bank-bank konvensional. Yang utang siapa? Yang utang suaminya? Istrinya Ustaz. Oh, istrinya. Istrinya yang utang. Siap. Karena dengan begitu suaminya ini punya alasan tidak. Ya, saya kurang tahu apa alasannya Ustaz. Cuman memang sudah 1 tahun terakhir suaminya tidak tinggal lagi di rumah istrinya. Tapi anak-anak mereka ini masih ditanggung oleh suaminya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah sebagai laki-laki yang kebetulan cuma saya sendiri saudara laki-lakinya, tetapi istrinya ini, kakak saya ini sudah tidak bisa lagi serumah dengan suaminya. Namun suaminya juga tidak mau menceraikan. Walaupun saya bisa menasihati, nasihat apa saja yang bisa saya sampaikan kepada dia Ustaz. Sekian, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fiik wa barak. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan kondisi yang diceritakan, maka sang istri, kalau memang dia tidak mau sama suaminya, maka dia bisa gugat cerai. Tapi kalau dia masih mau sama suaminya, hendaklah dia memperbaiki diri. Bagaimana dengan suami yang mengusir mungkin istrinya, tapi dia tidak menceraikan? Ya, tujuan suami adalah bagaimana istrinya itu berubah jadi lebih baik. Nabi SAW pernah mendiamkan salah satu istrinya, gak didatengin di rumah. Zainab pada waktu itu, gara-gara satu perkara. Jadi, ana rasa antum sebagai kakak datang kepada suaminya, bagaimana kelanjutan rumah tangga. Mau dilanjutkan apa tidak? Itu yang pertama. Kalau mau dilanjutkan, apa syarat-syarat dan ketentuannya? Kemudian antum datang ke saudara perempuan antum. Sampaikan, kok gimana dengan rumah tangga ini? Kalau dia mengakuin kesalahannya, suka utang ke rentenir ini dan itu, dia mau berubah enggak? Ketika dia mau berubah, boleh jadi nanti ada islah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. Utus dari pihak laki-laki, pihak perempuan.
untuk komunikasi dan mediasi. Itu mungkin perlu dilakukan. Nanti hasilnya, ya kalau memang hasilnya dilanjutkan, rumah tangganya dilanjutkan dengan perbaikan. Kalau enggak, ya cerai dengan cara yang baik-baik. Karena dalam berumah tangga ini, kata Allah Azza wa Jalla, fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Engkau pegang dengan cara yang baik atau engkau berpisah dengan baik-baik. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir sebelum ke kuis ya. Insyaallah barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khair. Untuk pertanyaan terakhir kita ambil dari Ikhwan atau Bapak-bapak, silakan kepada Bapak Raihan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau nanya Ustaz. Tafadhal, Ini barakallahu fiik. agak di luar tema. Nah, kalau misalnya saya itu meminta zakat kepada orang tersebut, lalu saya membantu menghitungnya Ustaz, karena orang tersebut memiliki keterbatasan ilmu dan saya membantu, apakah saya ini berhak mendapatkan zakat tersebut Ustaz? Karena kebetulan pendapatan saya sama kebutuhan saya itu jauh melebihi kebutuhan saya setelah saya hitung-hitung Ustaz. Gitu. Siap. Nah itu bagaimana, apakah saya termasuk bisa dapat zakat itu karena saya miskin atau fakir ini? Siap. Ya itu aja. Iya jemaah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah ayat 60 ya, Allah sebutkan 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Di situ ada fuqara wa masakin. Antum lihat, kalau antum masuk dalam 8 kategori itu, antum berhak. Kalau dikatakan bekerja, jadi orang miskin sama fakir itu beda memang ya. Fakir itu boleh jadi dia tidak punya pekerjaan dan penghasilan tidak cukup. Tidak jelas gitu masukannya. Kalau yang miskin boleh jadi dia ada penghasilannya tapi nggak cukup gitu. Intinya kalau antum bekerja, punya penghasilan tapi memang nggak cukup, boleh jadi antum masuk dalam kategori miskin dan antum berhak mendapatkannya. Karena masuk dalam kategori tersebut. Dan termasuk kehati-hatian ya. Seseorang bertanya, karena jangan sampai dia merasa berhak padahal dia nggak berhak. Maka boleh ditanyakan nanti. Mungkin ada orang yang, kadang-kadang ada orang yang dianggap kaya aja, karena dia nggak pernah minta-minta. Padahal dia punya tanggungan. Anaknya sekolah belum bayar, mamanya SPP belum bayar. Oke, dia anak muda, dia kerja, tapi memang penghasilannya nggak cukup gitu loh. Insya Allah nggak apa-apa dapat warisan. Dapat zakat. Ya Allah, barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke kuis mungkin. Silakan dikondisikan. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Sesi terakhir yaitu sesi kuis. Jadi nanti Ustadz akan memberikan beberapa pertanyaan, ya. Jadi dipersilakan buat yang bisa menjawab setelah raise hand terlebih dahulu setelah Ustadz menyelesaikan pertanyaannya. Jadi buat yang raise hand sebelum Ustadz menyelesaikan pertanyaannya dianggap tidak raise hand. Dan nanti kami pilih terlebih dahulu siapa yang berhak menjawab baru menjawab. Ya, dipersilakan Ustadz untuk pertanyaan pertama. Barakallahu fiik. Baik, kita bicara lari dan kabur. Kita lari dari mana ke mana sebenarnya? Nah, kepada Khalifah Wahdah, dipersilakan menjawab pertanyaan Ustaz. Nah, akun Ustaz izin menjawab. Sudah pernah.
Nah, tafadhali. Kita lari dari perbuatan dosa Ustaz dan kita berlari menuju ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Nah, jadi kita lari dari dosa, kita lari dari belenggunya setan, ya, iblis dan bala tentaranya, kita lari dari kawan-kawan buruk, ya, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuannya adalah Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, dan harapannya mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Baik, dalam rangka lari menuju kepada Allah Azza wa Jalla, kabur menuju kepada Allah, dibutuhkan beberapa perkara. Sebutkan 3 hal. Tadi Anda sebutkan 4 hal. Sebutkan 3 hal yang dibutuhkan dalam rangka kabur menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tafadhali. Ada yang mau jawab? Iqbal Maulana. Ya Ustadz, Tafadhal. Nah, yang harus dipersiapkan yaitu butuh persiapan, butuh kekuatan, dan segera beramal. segera. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ahsan. Nah, pertanyaan terakhir buat anak-anak di rumah Quran. Kenapa nanti pada hari kiamat orang itu lari dari saudaranya, kabur dari bapak ibunya, kabur dari pasangan hidupnya dan anak-anaknya? Kenapa? Karena setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Iya, mereka sibuk, tapi kenapa lari dari? Mereka sibuk. Karena soalnya. yang bisa membantu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Jadi jawabannya 2 tadi itu. Jadi semua orang wa al-jawab itsnain. Yang pertama, semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing dan gak ada yang bisa bantu kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi hadiahnya dibagi 2. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Allahumma balighna Ramadan, ya, semoga kita disampaikan bulan Ramadan. Tapi Anda kembalikan ke moderator, jazakallah.